Oke, jadi sekarang kita akan mencoba transaksi untuk waitlist. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ini kan ada waitlist ya. Nah, begitu juga dengan yang di handphone. Nah, ini waitlist masih kosong. Kalau seated sudah dua. Nah, oke, sekarang waitlist itu ibaratnya begini. Saya kasih contoh. Contoh, misalnya Ahmad. Nah, Ahmad datang beserta pacarnya, ya, ke VIP area dan menempati yang V03 ini. Nah, jadi Ahmad langsung seated, ya. Nah, Ahmad langsung seated. Di sini kita klik di tanda tambah. Nah, masukin pelanggan. Misalnya pelanggan adalah Ahmad, ya kan, dan pacarnya. Nah, pacarnya. Nah, kemudian kita masukin nomor handphone, misalnya 00000 saja, ya. Kita pilih meja. Nah, nomor meja tentunya mereka pilih di VIP 03 misalnya ya. Nah, yang untuk dua orang ini. Ahmad dan pacarnya. Oke. Nah, mereka butuh private room. Oke, sekarang kita lihat di VIP 03 itu pasti sudah terisi, ya, sudah terisi. Jadi kebetulan ini hanya satu saja. Nah, tiba-tiba si Anton dengan pacarnya datang. Mereka juga mengincar meja yang sama. Ternyata sudah diisi Ahmad dan pacarnya. Begitu. Oleh karena itu si Anton dan pacarnya harus waitlist dulu, kan begitu ya. Nah, oleh karena itu mereka akan di waitlist. Jadi di waitlist saya pakai yang ini saja, yang handphone ya. Nah, mereka di waitlist. Jadi berarti karena seated ini sudah ditempatkan Ahmad dan pacarnya, maka si Anton dan pacarnya harus di waitlist. Nah, klik di waitlist ini lalu klik tambah. Nah, berarti ditambah ini berarti Anton dan pacarnya ya. Jadi saya masukkan Anton dan pacarnya. Nah, seperti ini. Misalnya Anton pacarnya 0813 dan lain-lain ya, seperti itu. Oke. Nah, berarti waktu kena waitlist ya, waktu kena waitlist ini, nah jumlahnya dua orang ya. Misalnya saya buat dua orang. Nah, menunggu Ahmad dan pacarnya selesai. Misalnya begitu ya. Nah, klik disimpan. Nah, oke, jadi kalau sudah selesai simpan, sehingga ini ada satu waitlist. Nah, jadi warnanya berbeda ya, waitlist ini warnanya ungu. Nah, jadi tunggu sampai Anton selesai. Jadi misalnya kalau Anton dan pacarnya sudah selesai, nanti akan ditelepon ya. Dia telepon, si Ahmad ya. Si Ahmad kalau sudah selesai, maka akan ditelepon. Akan ditelepon oleh petugas resto kepada siapa? Nah, kepada Anton dan pacarnya supaya bisa menempati ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi misalnya kita lanjutkan kasusnya. Nah, di sini kan Ahmad dan pacarnya mungkin sudah pesan ya. Nah, sudah pesan apapun yang mereka inginkan untuk dimakan ya, seperti itu. Nah, proses bill. Kemudian tentunya mereka akan bayar ya. Nah, mereka bayar di sini. Kalau misalnya saya klik di open bill ya. Nah, mereka bayar. Metode penerimaannya misalnya tunai. Nah, misalnya tunai seperti ini. 50.000. Nah, klik selesai. Nah, apabila sudah selesai, nah, maka kita kembali ke meja ya. Nah, kita kembali ke pesanan baru. Kita kembali ke meja. Nah, di VIP ini, nah misalnya si Ahmad dan pacarnya sudah selesai, maka akan dibersihkan ya. Nah, dibersihkan. Nah, berarti VIP 03 ini sudah tersedia. Nah, petugas akan menelepon si Anton dan pacarnya. Oh, ini sudah selesai nih, ayo datang ya, seperti itu. Maka mereka akan datang. Nah, mereka akan datang, maka
Pada saat mereka datang, Anton dan pacarnya, maka akan klik di waitlist ya. Lalu klik di titik 3 ini ya, klik titik 3 ini lalu pilih meja. Nah, lalu pilih meja pasti akan ditempatilah ke yang VIP yang 03 untuk mengganti Ahmad dan pacarnya. Nah, seperti itu. Jadi mereka sekarang sudah bisa untuk menempati yang ketiga. Jadi itulah fungsi waitlistnya itu di situ ya. Nah, jadi fungsi waitlist itu di situ. Jadi mereka sudah bisa seated. Nah, jadi Anton dan pacarnya akan seated di sini. Nah, jadi seated waitlist itu biasanya menunggu untuk tempati. Nah, seperti itu. Nah, jadi dengan demikian, jadi fungsi waitlist itu tidak ada mau booking meja ya. Jadi beda dengan seated. Nah, jadi kalau seated sudah bisa ditentukan meja, tapi kalau waitlist itu belum bisa untuk ditentukan meja mana. Jadi hanya baru memasuki nama pelanggan, nomor handphone, dan jumlah orang dan catatan saja. Nah, seperti itu fungsi daripada waitlist. Nah, jadi waitlist ini bisa dibatalkan ya. Jadi misalnya Arnold ya, misalnya Arnold yang siap untuk di waitlist. Nah, misalnya biasanya kalau orang waitlist menggunakan nomor handphone yang benar. Nah, supaya bisa dihubungi oleh petugas resto untuk melakukan konfirmasi ya. Nah, seperti itu. Jadi misalnya sudah di waitlist nih, tiba-tiba dia tidak jadi ya. Nah, dia tidak jadi, maka waitlist itu bisa dibatalkan. Nah, jadi waitlist itu bisa dibatalkan di sini. Nah, jadi di bagian waitlist ini, maka di klik 3 bisa dibatalkan atau ubah rincian ya. Nah, pilih meja ini kecuali sudah siap konfirmasi. Jadi kalau dibatalkan ya tinggal dibatalkan saja, maka waitlist akan kosong lagi. Jadi tidak tanpa transaksi. Misalnya orangnya ternyata dihubungi ternyata nggak jadi nih. Nah, jadi bisa dibatalkan ya seperti itu. Oke, jadi baik sekali lagi. Jadi untuk waitlist cara inputnya dari tabletnya juga sama ya. Nah, misalnya Arif ya, seperti itu. Misalnya Arif, jadi hanya dimasukkan nama, kemudian dimasukkan nomor handphone. Nah, setelah itu dimasukkan jumlah orang dan catatan yang sifatnya opsional ya. Nah, kemudian klik simpan. Nah, seperti itu. Jadi praktis, mudah ya untuk menginput waitlistnya. Jadi tidak sulit. Nah, jadi waitlist ini juga bisa untuk di filter. Nah, filter hanya nama pelanggan, nomor meja dengan handphone. Tapi kalau waitlist tentunya tidak bisa filter dengan menggunakan nomor meja. Pasti tidak ketemu karena waitlist ini belum memilih nomor meja. Ya, seperti itu. Kecuali reservasi ya, itu bisa untuk di filter dengan nomor meja atau seated. Nah, itu bisa difilter dengan nomor meja. Nah, tapi kalau waitlist itu tidak bisa ya. Waitlist hanya bisa difilter dengan nomor handphone dan nama pelanggan saja. Nah, seperti itu.